pagi semuanya anak-anak. Jumpa lagi dengan saya. Dengan pagi ini saya harap semuanya di kelas ini masuk semua. Masuk semua enggak? Masuk? Oh ya, kalau masuk semua. Biar saya mengetahui siapa saja yang tidak masuk, akan saya absen dulu ya. Nanti untuk selanjutnya biar digilir. Nah, nanti yang hadir tunjuk tangan. Saya absen dulu sebelum masuk ke dalam pembelajaran. Ilham hadir. Sofi hadir. Imamah hadir. Ruji hadir. Oh, hadir semua ya berarti ya. Ya, silahkan kalau sudah hadir semua, bukunya dibuka halaman 120. Nah, dan persiapkan juga anak-anaknya, bukunya dikeluarkan juga. Kemarin kita sudah membahas tentang fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah kemarin. Pertemuan kemarin kan? Fungsi Nah, ini sudah dipelajari. Kemarin kan saya sudah nyuruh kepada kalian untuk dipahami lagi, dibaca lagi di rumahnya. Nah, ini saya harap kalian sudah memahami tentang fungsi manajemen dengan dalam kegiatan sekolah. Nah, kalau memang kalian sudah memahami, kita akan lanjut ke pembahasan tentang konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Bisa dibaca enggak? Ukuran kebijakan. Bisa dibaca enggak? Nah, ini kita pertemuan kali ini akan membahas tentang konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Nah, apa sih perdagangan, definisi perdagangan internasional ini? Nah, di sini ya. Jangan ditulis dulu, nanti tak kasih bukunya biar kan sudah ada bukunya, nggak usah ditulis. Nah, konsep perdagangan ini definisinya adalah perdagangan internasional adalah pertukaran dan barang dan jasa antara dua atau lebih di negara besar dunia. Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, perdagangan internasional ini dilakukan adalah dari beberapa negara ataupun contoh Indonesia dengan Malaysia contohnya. Nah, ini kedua negara ini melakukan hubungan dalam perdagangan internasional. Nah, kalau seandainya ini dicontohkan hanya sebagai contoh Jawa Timur dan Jawa Tengah, ini tidak bisa dikatakan sebagai perdagangan internasional. Ini hanya dimakan sebagai perdagangan antar provinsi nasional. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Kalau sudah berkaitan dengan negara lain, ini termasuk sudah dengan perdagangan internasional. Nah,
Di sini ada beberapa faktor pendorong perdagangan internasional. Apa saja faktornya sehingga negara ini menimbulkan sebuah perdagangan. Nah, contoh yang pertama yaitu keanekaragaman kondisi produksi. Nah, yang pertama ini keanekaragaman kondisi produksi merujuk kepada potensi faktor-faktor produksi yang dimiliki suatu negara. Contohnya Indonesia memiliki potensi besar dalam memproduksi barang-barang hasil pertanian. Nah, contohnya di Indonesia ini. Nah, di Indonesia ini karena Indonesia ini termasuk salah satu aset terbesarnya itu dari SDA-nya, maka yang bisa diandalkan dalam sebuah perdagangan di Indonesia ini adalah dari segi SDA-nya, sumber daya alam. Banyak di Indonesia ini yang diperdagangkan oleh hasil pertanian. Nah, kalau di Nah, kalau di Indonesia ini hanya memiliki dari bahan yang bisa diperdagangkan dalam segi pertanian, maka ini tidak cukup untuk bahan-bahan yang ada di Indonesia. Maka disitulah timbullah sebuah perdagangan. Nah, Indonesia menjual hasil pertaniannya, ini akan ditukar nanti dengan contoh. Nah, kan kita mesti perlu banyak untuk melakukan memenuhi kebutuhan, contoh kayak dalam segi kendaraan itu kan Indonesia tidak bisa memproduksi sendiri, harus mengekspor dari luar. Contohnya itu. Yang kedua yaitu penghematan biaya produksi spesialis. Contoh, kalau seandainya di Indonesia ini memproduksi mobil sendiri, berapa modal yang harus dikeluarkan di sini untuk negara kita, dan juga bagi seandainya negara kita ini mengekspor dari luar negeri, berapa ini yang harus kita dipertimbangkan. Kalau seandainya memproduksi ini lebih mahal, maka akan lebih baik untuk mengekspor. Itu. Yang ketiga yaitu perbedaan selera. Dan juga di sini contohnya kayak di Swedia, di sini masyarakatnya suka ikan. Dan contohnya di apa bahasanya? Norwegia ini sukanya daging. Nah, perbedaan selera. Kalau di sini di Swedia ini sukanya makan daging, tetapi untuk stok dalam dan di negara ini dagingnya kurang, maka akan mengekspor juga. Nah, di sini dan dikatakan sebuah kebutuhan. Ini. Yang ketiga, manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, efisien. Yang kedua, yaitu perluasan konsumsi dan produksi. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Yang keempat, ini sumber penerimaan negara. Ini sangat berpengaruh perdagangan internasional ini terhadap suatu negara. Bisa kurang berapa menit jam terakhir? Kurang berapa? 5 menit? Oh iya ya. Si lama ya, saya lanjutin dulu. Yang kedua, ini berbicara tentang kebijakan. Kebijakan ini perdagangan bebas adalah keadaan ketika pertukaran barang jasa
antar negara berlangsung dengan sedikit ataupun tanpa rintangan menurut aliran teres dan aliran liberal. Nah, liberal perdagangan dapat mengacu kinerja ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan bebas cenderung mengacu persaingan sehingga menyempurnakan skala ekonomi yang alokasi sumber daya. Tuh. Apa? Bertanya. Ada yang mau bertanya. Coba di apa? Yang belum paham ditanyakan dulu. Paham? Sudah paham? Kalau sudah paham, mungkin dari anak-anak masih belum ada yang dimengerti dari apa yang saya paparkan di depan. Semoga dipertanyakan. Sudah paham belum? Sudah. Ini hanya sebagian yang dijelaskan karena melihat waktunya sudah habis ya. Ini sudah ada gurunya menunggu di depan. Nanti kalau memang kalian sudah paham dan ini nanti ada beberapa materi dan ini yang masih belum dijelaskan, nanti ketemu di pertemuan minggu depan ya. Untuk adik-adik semua, nanti ini dibaca ulang ya di rumahnya masing-masing biar kalian bisa menguasai dengan materi ini. Dan jangan lupa ini ada oleh-oleh untuk kalian, PR ya. PR ini nggak mau gampang, kalian nanti tulis. Ini kan sudah ada bukunya kan, panduannya sudah, tulis ke buku tulis. Nah, biar kalian itu mempunyai olahraga sedikit lah, biar tulisannya nggak terlalu jelek-jelek banget seperti punya saya. Nah, tulis ulang, minggu depan dikumpulkan. Kalau memang kalian sudah paham semua, maka saya akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.